Jadi untuk penderita hipertensi, sahabat Indrayana, kabar baiknya silahkan mengkonsumsi kambing, tidak ada larangan. Ya, cuma yang jadi masalah itu seperti disinggung, yang menyebabkan orang darah tinggi itu bukan dagingnya, tapi Halo Sobat Indrayana, selamat datang di podcast Sahabat Indrayana dengan saya Lita dan di sebelah saya sudah hadir nih Dr. Akbar Budi Antono, dokter spesialis penyakit dalam dari Klinik Utama Dr. Indrayana. Halo dokter, gimana kabarnya hari ini? ya selamat sore, baik kabarnya. Kabar baik ya dok. Nah di episode kali ini dok, kita akan ngebahas topik yang cukup menarik dan sering ditanyakan nih dok, yaitu apakah makan daging kambing bisa benar-benar bikin darah tinggi dan apa sih bedanya dengan daging-daging yang lain? Jadi apakah mitos yang berkembang selama ini di masyarakat itu sebuah fakta atau hanya sekedar salah kaprah aja? Kita langsung aja tanya ke dokter Akbar. Untuk pertanyaan pertama nih dokter, apakah sebenarnya makan daging kambing itu bisa benar-benar menyebabkan darah tinggi dok? Oke, jadi pertanyaannya seringkali ditanyakan apakah daging kambing bikin darah tinggi. Ini udah sering banget jadi mitos. Selain darah tinggi, bikin kolesterol nggak gitu ya? Kalau bikin kolesterolnya tinggi. Nah, daging kambing itu sendiri merupakan daging yang umum dikonsumsi di masyarakat Indonesia. Selain daging sapi, kemudian juga daging ayam, ya kan? Itu paling banyak. Ada juga yang daging bebek ya. Nah, daging kambing itu sendiri untuk menjawab pertanyaannya itu tidak menyebabkan darah tinggi, ya. Tidak menyebabkan darah tinggi. Karena tadi daging kambing itu mempunyai nilai gizi yang sebenarnya cukup baik. Ada proteinnya, ada lemaknya, ada kandungan kolesterol juga seperti daging sapi. Nah, kalau misalkan kita bandingin nih dokter dari antara daging kambing, daging sapi sama ayam itu bagaimana sih dokter kandungan nutrisinya? Oke, jadi seperti daging pada umumnya, biasanya komponen daging itu dominan memiliki kadar lemak, kemudian kadar protein dan kolesterol. Untuk kambing sama sapi yang biasanya paling sering dibandingkan. Kalau kita biasanya umumnya lebih banyak makan sapi ya dibandingkan kambing, karena orang bilang takut kambing bikin kolesterol tinggi sama darah tinggi ya. Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan sapi, jumlah kalorinya tidak jauh berbeda. Mungkin kambing lebih sedikit karena ukurannya dan ketebalan dagingnya. Kemudian untuk kadar lemaknya memang kambing lebih banyak lemaknya, sedikit lebih banyak daripada sapi, tapi tidak jauh berbeda. Untuk kolesterol sendiri, memang sedikit kolesterol kambing itu lebih banyak daripada sapi. Nah, untuk daging ayam sendiri, dia berbeda dengan daging sapi ataupun daging kambing. Karena daging sapi dan daging kambing itu jenisnya kan daging merah. Kalau kita lihat dipotong, bentuknya warnanya merah. Sedangkan ayam kalau kita lihat warnanya lebih pink atau putih kalau dimasak. Ya. Jadi kalau untuk daging ayam sendiri dibandingkan daging sapi dan kambing, itu dia lebih tinggi protein dan rendah dari kadar lemaknya. Gitu. Jadi untuk kandungannya sendiri itu nggak jauh berbeda ya dokter Tidak jauh antara berbeda. daging kambing sama daging sapi? Ya, memang sedikit kolesterolnya lebih banyak, Lebih tapi nggak jauh kambing. berbeda daripada daging sapi. Ya. Terus kalau untuk penderita hipertensi dok, apakah emang benar-benar nggak boleh makan daging kambing? Dan ada nggak sih dok caranya supaya tetap bisa mengonsumsi olahan daging kambing tapi nggak bikin khawatir? Oke, jadi untuk penderita hipertensi, sahabat Indrayana, kabar baiknya silahkan mengkonsumsi kambing, tidak ada larangan. Ya, cuma yang jadi masalah itu seperti disinggung, yang menyebabkan orang darah tinggi itu bukan dagingnya, tapi bagaimana dia diolah dan bagaimana dia diproses dan dibumbui. Itu yang bikin darah tinggi dan kadar kolesterolnya meningkat. Karena orang kalau makan daging sapi dan kambing kan kita nggak kayak makan sashimi begitu aja langsung dimakan kan. Ada yang dimasak, ada yang digulai, ada yang dipanggang, ada yang dibakar, ada yang dioles pakai minyak. Proses-proses tadi itu menambahkan kandungan dari masakannya. Kalau udah berbumbu pasti lebih gurih, pasti lebih enak dimakan, lebih banyak minyak ya dan kadar garamnya.
Dan tadinya kolesterol tidak banyak menjadi lebih banyak karena banyak kadar minyaknya dan ada kadar garamnya. Akhirnya orang-orang yang makan kambing seringkali darah tinggi dan kolesterolnya lebih meningkat karena adanya bumbu dan tambahan lainnya. Jadi bagaimana supaya tidak naik tekanan darahnya dan kolesterolnya? Ya kita memilih tidak banyak dimanipulasi. Makanya makan gulai kambing itu pasti tensi naik. Kolesterol juga naik karena banyak lemak dan garam. Ya bolehlah kita sekali-sekali di sop ya. Jadi kalau di sop kan sayurannya dan kuahnya lebih bening. Jadi tidak lebih banyak minyaknya atau garamnya dibandingkan dengan yang kalau digulai misalnya gitu. Oh, berarti kalau untuk proses pemasakannya sama bumbu-bumbunya itu mempengaruhi ya dokter? Iya betul, sangat mempengaruhi. Oke. Kalau untuk kayak sate kambing misalnya itu kan di cara pemasakannya dibakar dan bumbu-bumbunya itu pakai bumbu kecap yang cukup banyak ya dokter. Dan kalau untuk gulai juga kan bumbunya itu cukup berlemak ya. Jadi itu sebenarnya yang berbahaya ya dokter. Iya, sangat mempengaruhi. Jadi ya boleh aja makan gulai, boleh aja makan sate ya dengan bumbu seperti itu. Tapi bukan untuk dimakan tiap hari berarti. Cuma makan kalau ada, ini aja lah, occasion ya. Kalau ada pesta atau apa. Ya sisanya kan kita makan bukan untuk bersenang-senang tapi makan untuk sehat. Jadi ya bolehlah kambing dimasak seperti biasa dengan kadar lemaknya yang lebih sedikit gitu dibikinnya ya. Kalau tadi untuk penderita hipertensi, nah kalau untuk yang darah rendah nih dokter, apakah daging kambing itu disarankan untuk dikonsumsi atau bagaimana? Jadi tetap boleh untuk orang yang biasanya punya tekanan darah rendah, biasanya tetap boleh mau sapi, mau kambing, mau ayam juga boleh ya. Tidak banyak berpengaruh, tapi memang orang yang tekanan darahnya rendah itu mungkin akan disarankan lebih banyak makan garam. Disarankan untuk meningkatkan asupan garamnya. Tapi ya kita pilih garam dalam makanan bukan yang aneh-aneh seperti makan dengan makanan yang diolah dengan kadar garam yang tinggi karena mengandung micin atau MSG. Enggak itu. Tapi ya kita bisa misalnya pilih seperti keju ya, kemudian masakan seperti pada umumnya kan juga mengandung garam dan menggurihkan, yaitu dengan takaran yang sesuai juga bisa membantu. Kemudian minum air yang cukup karena yang namanya air itu masuk ke dalam pembuluh darah dan memberikan tekanan tambahan juga. Dan satu lagi, pompa jantung juga harus dilatih dengan berolahraga. Seperti itu. Oke, berarti ada ya dokter makanan lain yang bisa membantu untuk meningkatkan tekanan darah. Selain daging kambing tadi, seperti keju dan juga makanan yang tinggi dengan garam. Iya. Kalau untuk menjaga tekanan darah nih dokter, ada nggak sih dok tips-tips yang bisa dokter kasih untuk sahabat Indrayana di rumah? Menjaga supaya tetap tidak tinggi seperti itu. Ya, kalau misalkan memang sudah terdiagnosis tekanan darah tinggi, berarti pengobatannya harus teratur untuk menjaga tidak terkena komplikasi. Kemudian jauhilah pola makan yang tidak sehat, terutama makanan yang mengandung tinggi garam. Tidak harus daging kambing yang tadi digulai juga dihindari, tapi juga makanan yang di dalam kaleng yang isinya tinggi garam, kemudian keripik-keripik yang gurih itu juga harus dikurangi karena itu tinggi dengan garam. Kemudian selain tekanan darah yang terkontrol dengan pengobatan juga harus dilakukan olahraga untuk menjaga kesehatan pembuluh darah. Seperti itu. Oh, berarti untuk tipsnya menjaga pola makan dan juga tetap berolahraga ya dokter. Iya. Nah terakhir nih dokter, boleh dong diberikan kesimpulan terkait materi kita hari ini tentang daging kambing yang menyebabkan hipertensi. Oke, jadi kesimpulannya daging kambing bukanlah sumber utama terjadinya hipertensi, tapi pengolahan dan bumbu tambahan yang mengandung di dalam masakan menggunakan daging kambing itu yang menyebabkan hipertensi dan tinggi kolesterol. Sehingga untuk menghindari itu, kurangi jumlah garam dan bumbu-bumbu yang menyebabkan kadar garam dan kolesterol di dalam daging itu menjadi bertambah. Kemudian untuk yang hipertensi, hidup sehat, menghindari makanan dengan pola yang baik, kemudian berolahraga dan pengobatan yang rutin itu menjadi kewajiban agar tetap sehat. Oke, terima kasih Dokter Akbar untuk penjelasannya terkait materi kita hari ini tentang daging kambing dan juga dampaknya bagi kesehatan.
Semoga informasi yang diberikan oleh Dr. Akbar bisa bermanfaat untuk sahabat Indrayana di rumah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga di-share ke teman-teman ataupun keluarga yang sekiranya membutuhkan informasi terkait topik kita hari ini. Kalau untuk sahabat Indrayana yang ingin berkonsultasi, boleh banget menghubungi WhatsApp Center di bawah ini atau klik link di description box. Segitu dulu, saya dan Dr. Akbar pamit. Salam sehat, salam Indrayana.